Cegah korupsi, jangan cuma basa-basi. Publik di tanah air hingga kini masih sangat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap gahar mencegah korupsi sejak dini. Publik tidak mau KPK berubah menjadi macan ompong yang tidak lagi ditakuti karena terlihat garang tetapi tidak mampu menggigit. Rakyat tidak mau KPK terlihat kuat dan galak tapi sebenarnya tidak bertenaga dan jinak. Itu seperti yang tampak dalam mengatasi keengganan para penyelenggara negara menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN mereka. Hingga awal Desember 2024, masih ada 52 dari 124 pejabat mulai dari kepala lembaga, wakil menteri, wakil badan, utusan, penasehat, hingga staf khusus presiden di Kabinet Merah Putih yang belum melaporkan harta mereka. Mereka yang enggan untuk terbuka itu, suka atau tidak suka, adalah bagian para elit. Mereka adalah kelompok masyarakat yang terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa. Ada kesan mereka menyepelekan dan melalaikan ketentuan untuk melaporkan harta. Padahal, sudah sejak 1999, Indonesia mewajibkan penyelenggara negara untuk membuka harta mereka. Selain itu, mereka juga harus bersedia diperiksa kekayaan mereka baik sebelum, selama, dan setelah menjabat. Akan tetapi, justru sebagian kelompok terpilih itu yang mengingkari ketentuan tersebut. Selain itu, ada juga yang memilih mengakali laporan hanya demi menggugurkan kewajiban supaya dianggap telah menyerahkan laporan harta mereka. Sehingga masih ada yang berusaha mengakui mobil mereka papan atas yang mestinya senilai lebih dari 400 juta rupiah tetapi dibuat seharga 6 juta rupiah atau setara sepeda motor bekas. Bahkan pada 2021 diperkirakan 95% LHKPN yang diserahkan para pejabat tidak akurat. Mayoritas pejabat negara masih berupaya menyembunyikan harta kekayaan mereka, entah itu harta berupa tanah, bangunan, rekening bank, sampai investasi lain. Yang jadi persoalan, tangan, kaki, mulut, dan seluruh indera KPK juga terikat. KPK seakan memang tercipta untuk menjadi macan ompong. Karena aturan kewajiban menyerahkan LHKPN tanpa diikuti adanya ketentuan soal sanksi pidana. Juga tidak ada ketentuan yang bisa menjerat mereka-mereka yang sekadar menggugurkan kewajiban melaporkan LHKPN tetapi menyembunyikan kekayaan mereka. KPK boleh saja membuat sistem yang mempermudah para pejabat untuk melaporkan harta mereka. Akan tetapi, upaya itu tidak akan maksimal sepanjang tidak ada niatan baik para penyelenggara negara untuk siap menjadi teladan sebagai penyelenggara negara yang bersih dan terbuka. Apalagi kalau kewajiban itu disetarakan dengan kesukarelaan tanpa ada sanksi. Tetapi, menantikan perubahan secara aturan mungkin juga akan sia-sia. Pemikiran tentang sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang melalaikan keharusan melaporkan harta juga tidak akan terlalu dinantikan untuk terwujud. Pasalnya, publik sudah melihat sendiri niat setengah hati para anggota dewan untuk membahas rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Sehingga pilihan ada di KPK. Bisa saja bertahan menjadi macan ompong atau menjadi macan sesungguhnya dengan membuka data siapa saja penyelenggara negara yang tidak kunjung melaporkan LHKPN di saat usia pemerintahan ini sudah berusia hampir 100 hari. Ungkap juga mereka yang berusaha mengakali laporan harta mereka secara tidak masuk akal. Yakinlah, publik pasti mendukung dan jalan menuju pemerintah bersih bisa kian lempeng. Juga pencegahan korupsi bisa menemukan tempat serta tidak cuma basa-basi.